Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ali Wibowo. Selamat datang di pengamatan dan analisa saya. Kali ini saya akan sedikit mengulas tentang DXY, lanjutan dari minggu lalu, dan mungkin juga currency pairs yang berkaitan dengannya. Oke, langsung saja. Eh, Minggu lalu seperti ini, dia dia sudah break, namun dia batal breakout support di sini. Ya naik terus ke atas, teman-teman. eh Bullish ya, Jumat itu dia satu minggu itu, ini mungkin eh, Selasa sampai Kamis dia tuh bullish, dan ini dia koreksi di hari Jumat. Karena ini terlalu kecil, kita turun di time frame yang lebih kecil. H1 kita buat channel dulu begini. Jika begini dia akan naik satu, dua, tiga, dan dia akan naik. Tapi sedikit diperhatikan teman-teman, di sini ada resistan ya. Jika dia break ini, dia akan terus naik. Jika tidak, dia akan terus turun ke bawah. Mungkin dengan sedikit kocokan-kocokan gitu, atau gocekan lah, terserah teman-teman mau bilang apa. Yang penting dia seperti itu. Jika turun, ini level pertama di tembusnya, dia mungkin akan bergerak ini, balik ke atas, atau dia turun terus ke bawah. Ini ada kuncinya di levelnya 92. Dan mungkin bisa ditambahin juga di sini satu, di kurang lebih 92 150-an ya teman-teman. Oke, seperti itu pengamatan saya. Kalau dari segi berita, kemungkinan ada beberapa berita yang menyatakan ekonomi Amerika itu pergerakannya sama seperti bulan lalu. Ya, kalau saya bilang di beberapa berita itu ada bilang pendapat nafsu belanja, atau apa sih namanya ya? Kok nafsu tiba-tiba hilang hilang ingatan. Keinginan untuk belanjanya lah di Amerika itu kecil. Jadi kemungkinan besar secara fundamental atau sentimen mungkin USD akan melemah di minggu yang akan datang. Eh, saya akan mengulas sedikit. Oh iya, satu lagi pola harmonik. Di sini saya buat yang baru ini ada bet ya teman-teman. Bet ya. Tapi yang lalu itu seperti ini. Bednya itu saya jarang gambarin karena sudah ada pola harmonik yang kecil di sini, dan kemungkinan juga di sini dengan pola analisa seperti ini juga menyatakan dia turun. Jika pakai analisa ini sampai di mana dia akan turunnya seperti ini teman-teman, dari A ke D-nya ditarik. Satu, pertama retraksi di sini, kedua dan ketiganya di sini. Oke teman-teman, sampai di situ. Kalau mau ngulas yang lebih besarnya mungkin ini cuma sebuah gelombang koreksi seperti itu teman-teman. Cuma terlalu jauh kita juga. Saya di sini memposisikan diri saya sebagai day trader ya. Jadi ya analisanya dikit-dikit aja, mingguan, mingguan untuk harian, harian untuk H4 atau H1 seperti itu teman-teman. Oke, saya akan sedikit mengulas tentang US oil. US oil itu seperti ini. Jika memang skenario seperti ini, berarti ini bisa jadi flat 1 2 3 dan X ya, ke sini atau ke sini maksimalnya, teman-teman. Terus minggu lalu saya juga bikin forecast. Itu ya 3 candle dia lalu naik lagi. Seperti itu teman-teman. Bagaimana dengan emas? Emas itu minggu lalu pergerakannya itu sideways begitu. Ini kuas. Ini dia seperti ini. Triangle gitu ya. 3 1 2 3 1 2 3. Ini kemungkinan akan naik ke sini. Jika batal break dia akan turun.
turunnya mungkin sejauh ini poinnya, atau enggak dia turun dulu pembukaan lalu dia naik ke atas. Bagaimana dengan silver? Silver mungkin ada gocekan sedikit di sini, baru dia naik. Mungkin sampai sini atau sampai sini, bisa jadi karena di sini saya sudah menemukan sebuah pola-pola harmonik ya. Bagaimana dengan Euro USD? Cepat saja. Di sini kita buat resisten. Nah, ini kocokan. Dan saya rasa di H4-nya ini begini ya. Kalau di H1-nya udah kelihatan ya. Ada pola-pola berbalikan. Jadi teman-teman untuk trading yang akan datang itu dicari aja. Buy setup-nya seperti itu. Ini akan running flat seperti itu mungkin. Oke, GBP USD eh juga bisa dibilang running flat gitu. Kalau misalnya terjadi running flat dia akan seperti ini. Bagaimana di time frame lebih kecilnya gitu. Kalau dia turun 1 2 3 dia akan turun. Turun seberapa? Maksimal segini. Kalau dia break dia akan turun terus. Kalau tidak dia akan naik ke atas. Jebol ini poin ini. Eh Bagaimana dengan Aussie Dollars? Aussie Dollars ini udah ada pattern naiknya ya. Ya sini ada buy setup 1 2 3 dia naik ke atas. Jika dia nanti break poin yang ini, resisten yang ini dia akan naik terus ke atas. Namun jika tidak ya dia akan turun ke bawah. Oke, Kiwi juga break the support. Kalau dia naik ke atas, di sini nanti teman agak hati-hati di sini, agak ya saya bilang agak hati-hati. Kenapa? Dia itu mungkin akan turun sebentar ke sini, retest support. Jika gagal dia akan naik terus ke atas. Seperti itu teman-teman. Loni juga seperti itu. Di time frame H4 itu di channelnya dia masih kuat turun. Berapa kali sentuhan? 1 2 3. Jadi ini kemungkinan dia running flat juga. Kita gambar aja seperti ini. Lalu dia turun ke bawah. Jika dia break ke atas dia akan naik terus ke atas. Swissy, bagaimana dengan Swissy? Dia ini bisa jadi ini akan konsolidasi di sini seperti itu. Baru dia naik terus ke atas. Nah di sini saya menganalisa itu ada lanjutin gelombang 5, minimum gelombang 5-nya sih ya lumayan hampir dekat sih, cuma nggak tahu. Kita lihat aja pasaran gimana. Eh ini USD JPY atau Jepang ini Ninja ini saya kemarin ulas dia parabolic breakout. Nah, parabolic breakout itu seperti ini. Kalau digambarin besarnya bisa jadi cup and handle, dan yang ini udah terjadi. Bisa jadi tuh begini dia akan jadi flag dulu, turun naik, turun sedikit. Jika dia break yang ini dia akan turun ke sini. Jika tidak dia akan naik terus ke atas, langsung naik ke atas atau konsolidasi begini. Seperti itu teman-teman. Euro Jepang. Euro Jepang itu saya kemarin analisa C-nya itu kalau bagusnya itu lebih daripada ini di poin yang kemarin. Ini running, dan ini juga flat seperti itu teman-teman. 1 2 3 naik ke atas seperti itu. Bagaimana dengan Swiss franc? Dan ini dia itu masih koreksi besar ya, megapon sih ya bilang orang-orang gitu.
Itu ya, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, seperti itu dia, Bro. Tinggal teman-teman kasih support resistan aja ini. Kalau menurut saya tuh ini uh, koreksi besar ya dari daily atau weekly seperti itu. Oke, cepat saja kita lanjut. Guppy, nah ini Guppy saya suka sekali. Guppy saya sudah buat gambar ini kemarin di minggu lalu. Seperti ini sudah saya buat. Akhirnya hampir hampir sedikit sama dengan skenario yang saya analisa, namun dia agak lebih turun ke bawah. Jika taruh di bawah mungkin seperti ini biar pas gitu. Seperti ini teman-teman, dia akan naik. Seberapa dia naiknya kita tarik Fibonacci aja dari C gedenya. Sudah memenuhi syarat. Namun saya di sini beranggapan kelihatan bullish banget ya ini ya. Ini paling dia nanti di pembukaan itu buat channel gitu begini, time frame kecil, turun gitu, naik sedikit, turun lagi, baru dia naik terus tembus ke atas. Oke, sekian pengamatan dan analisa kali ini. Jadi bagaimana menurut kalian? Silakan tulis di kolom komentar. Semoga video ini bermanfaat bagi kalian. Jika kalian suka dengan video ini, silakan di like. Jika tidak, juga tidak apa-apa. Mau follow atau subscribe, silakan. Jika tidak, juga tidak apa-apa. Saya Ali Wibowo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And have a nice trading.